Selamat pagi anak-anak dan salam olahraga. Baik, di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari pelajaran tema 7 ya. Jadi nanti mungkin habis pertemuan ini ada praktek juga dan ulangan. Tapi sebelumnya kita akan bahas pelajaran tema 7 tentang sikap tubuh ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, di pelajaran tema 7 ini kita akan membahas tentang sikap tubuh ya. Di bawah sudah ada beberapa sikap tubuh. Contoh gambar-gambar sikap tubuh, ada sikap duduk, sikap bersimpuh, dan sikap berjalan ya. Nanti apa saja sikap tubuh itu nanti akan kita bahas bersama. Kita lanjut dulu. Oke, yang pertama adalah sikap tubuh dalam posisi diam. Jadi ada sikap tubuh dalam posisi diam dan ada sikap tubuh dalam posisi bergerak ya. Sikap tubuh dalam posisi diam itu ada 3 ya. Ayo berlatih sikap tubuh diam. Berlatih dengan benar, berlatih sikap duduk, berlatih sikap berbaring. Ya. Sikap duduk diam ini adalah macam-macamnya ya. Bapak tadi bilang ada 3 macam, yaitu yang pertama duduk selunjur, ada duduk bersila, ada duduk bersimpuh ya. Duduk selunjur itu seperti apa, duduk bersila itu seperti apa, duduk bersimpuh itu seperti apa. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sikap duduk selunjur ya. Contoh posisi duduk selunjur seperti pada gambar di bawah, ada di gambar 7.1 ya, ada seorang anak yang duduk selunjur dengan posisi kaki lurus ke depan ya. Bisa ditopang dengan dinding atau tanpa ditopang dengan dinding ya. Jadi bisa bersender di dinding atau tidak bersender juga bisa. Ini sangat baik untuk peredaran darah kita ya. Jadi sangat baik kalau kita lakukan. Jadi kita biasakan untuk duduk selunjur. Yang kedua ada sikap duduk bersila. Contoh posisi sikap duduk bersila ada seperti pada gambar di bawah, di gambar 7.2 ya, duduk bersila. Ya, duduk bersila ini apakah anak-anak sudah banyak yang bisa duduk bersila? Ya, nanti minggu depan Bapak pengen lihat kalian mulai duduk bersimpuh, duduk bersila, dan duduk selonjor. Apakah sudah bisa semua? Bapak yakin kalian pasti sudah sering melakukannya. Tapi Bapak pengen lihat juga ya nanti. Yang ketiga ada sikap duduk bersimpuh dan duduk di kursi. Ya, jadi sikap duduk bersimpuh ini menjadi satu dengan sikap duduk di kursi. Contoh posisi duduk bersimpuh dan duduk di kursi seperti pada gambar. Yang gambar 7.3 itu adalah duduk bersimpuh. Jadi kita menduduki kedua tumit kita ya. Ya, lutut kita tekuk dan kedua tumit kita dudukin. Itu adalah yang dinamakan sikap duduk bersimpuh ya. Dan ada juga sikap duduk di kursi. Inilah yang mungkin sering sekali dilakukan oleh kalian dari mulai di rumah ataupun kita di sekolah ya. Itu sering dilakukan duduk di kursi. Ya, itu tadi adalah 3 sikap duduk diam. Jadi tadi ada apa saja tadi? Sikap duduk selunjur, ada sikap duduk bersimpuh dan duduk di kursi, ada sikap duduk bersila ya. Jadi ini sikap duduk selunjur, sikap duduk bersila, dan sikap duduk bersimpuh dan duduk di kursi. Selanjutnya adalah sikap berbaring ya. Sikap berbaring ada 3 juga. Yang pertama ada berbaring terlentang, berbaring miring, dan berbaring tengkurap. Jadi di sini sikap berbaring ini masih dalam sikap tubuh diam ya.
Diam itu artinya kita tidak berpindah tempat ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang ini adalah contoh posisi berbaring. Ada 3 tadi di gambar 7.5 berbaring terlentang. Ini adalah yang sering kita lakukan saat kita tidur, saat kita santai. Mungkin kalau saat kita santai kita bisa melakukan seperti pada gambar 7.6 berbaring miring ya. Itu juga sering dilakukan. Terus ada berbaring tengkurap, ini mungkin sering dilakukan pada saat nonton TV ya. Adakah yang nonton TV sambil tengkurap? Ayo, atau sambil miring atau sambil tidur? Ayo. Ya, kalau kita nonton TV itu kita harus sambil duduk, nggak boleh sambil tiduran, entah miring, entah tengkurap ya. Ini hanya untuk pengenalan bahwa sikap posisi tubuh diam itu ada posisi berbaring. Posisi berbaring tadi ada 3 seperti pada gambar yang bisa anak-anak lihat ya. Yang B, sikap tubuh dalam posisi bergerak. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada sikap tubuh diam dan ada sikap tubuh bergerak. Bila berjalan kalian bergerak, bila berlari kalian bergerak cepat. Berjalan harus benar, berlari harus benar ya. Jadi bisa dibedakan bahwa berjalan itu adalah bergerak secara pelan. Jika berlari itu adalah bergerak dengan cepat ya. Ya. Yang pertama, sikap tubuh dalam berjalan ya. Ayo berlatih berjalan. Yang pertama ada berjalan biasa dan yang kedua ada berjalan tegap. Seperti apa berjalan biasa, seperti apa berjalan tegap, kita lihat ya. Nomor 1 tadi adalah berjalan biasa. Cara melakukannya adalah sikap tubuh tegak, pandangan lurus ke depan, kaki melangkah, tangan melenggang ya. Bapak mungkin nggak perlu menjelaskan, tapi anak-anak mungkin sering sekali melakukan ini ya. Mulai dari kamar mandi, mau ke kamar ganti baju, ataupun dari kamar ke kamar mandi, atau dari sekolah pulang, atau dari rumah ke sekolah, pasti anak-anak sering melakukan itu ya. Contohnya seperti di gambar, jadi pandangan harus lurus ya, jangan sampai tengok kanan kiri ya. Jadi pandangan kita harus lurus, fokus pada jalan. Yang kedua ada berjalan langkah tegap ya. Berjalan langkah tegap ini sering dilakukan oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Oleh Pak TNI, Pak Polisi, kakak-kakak pramuka itu sering melakukan berjalan langkah tegap ya. Biasanya ini dilakukan saat kegiatan baris berbaris, kegiatan upacara, entah upacara bendera, upacara kemerdekaan, atau yang jelas itu upacara memperingati hari-hari nasional ya. Oke, yang pertama cara melakukannya adalah sikap tubuh kita tegap. Jadi tegap, agak dicondongkan dada kita ke depan ya. Pandangan lurus ke depan, kaki kiri melangkah, tangan mengayun lurus sejajar bahu. Jadi perlu anak-anak ingat bahwa berjalan itu sering dimulai dengan kaki kiri. Jika berjalan biasa itu ayunan kaki kirinya itu langkahnya biasa, jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi. Tapi jika berjalan tegap ini, kita usahakan kaki kita melangkahnya agak ke depannya, agak jauh sedikit, agak tinggi juga ya. Seperti pada gambar di bawah, kita bisa lihat bahwa posisi tangan itu diayunkan lurus dengan bahu ke depannya ya, lurus. Jadi tidak boleh lebih dari bahu kita, tidak boleh ke atas ataupun kurang, jadi harus lurus. Dan langkah kaki itu harus lurus juga, jadi lutut kita juga harus lurus, ada hentakannya. Mungkin nanti kita bisa lakukan saat kita masuk ya. Dan anak-anak juga bisa berlatih di rumah juga. Nanti mungkin minggu depan Bapak juga pengen lihat gerakan-gerakan berjalan, sikap tubuh bergerak tadi, dari mulai berjalan biasa dan berjalan tegap ya. Kita lanjut. Yang kedua ada sikap tubuh berlari. Jika tadi berjalan,
Yang kedua adalah sikap tubuh berlari. Berlarilah dengan cepat ya. Jadi ingat, berlari itu harus cepat. Kalau pelan-pelan itu namanya bukan berlari tapi jalan. Badan agak condong ke depan, pandangan lurus ke depan. Jadi bedanya berjalan dan berlari itu ada di posisi badan kita. Kalau berlari badan kita agak condong ke depan, jika berjalan badan kita tegak. Kenapa? Agar kalau kita condong ke depan itu kita bisa berlari lebih cepat ya. Karena untuk mengimbangi langkah kaki kita. Kalau kita berlari dengan posisi badan tegak lurus ke atas, itu pasti sangat berat. Ya. Seperti pada gambar di 7.10, ini adalah ada anak berlari, jadi bisa dilihat bahwa posisi badannya sedikit condong ke depan, beda dengan langkah tegap dan langkah biasa tadi ya. Jadi bisa dibedakan, anak-anak mungkin bisa membedakan dari posisi badan, diingat ya. Ya, sudahkah kalian tahu berlari dapat melatih kelincahan? Ada berbagai permainan yang membutuhkan gerak dasar lari. Nah, sekarang coba kalian sebutkan untuk permainan tersebut ya. Anak-anak bisa sebutkan, nggak perlu ditulis, mungkin anak-anak bisa disebutkan dalam hati ataupun dikasih tahu mamanya. Oh ya, ini gitu ya, bisa disebutkan ya nanti. Berlari dapat melatih kelincahan. Ada berbagai permainan yang membutuhkan gerak dasar lari ya. Permainan apa saja yang membutuhkan gerak dasar lari ya? Bapak beri contoh deh. Yang pertama Bapak kasih permainan sepak bola ya. Permainan sepak bola kan juga membutuhkan lari, membutuhkan jalan juga ya. Coba kalian cari sendiri ya, cari sendiri permainan apa lagi yang membutuhkan gerak dasar lari. Oke, untuk rangkuman pagi hari ini dari materi di tema 7 adalah yang pertama, ada berbagai macam sikap tubuh ya. Ada sikap tubuh bergerak, ada sikap tubuh harus benar. Sikap tubuh mempengaruhi kesehatan ya. Jadi anak-anak perlu diingat bahwa sikap tubuh mempengaruhi kesehatan. Jadi bagaimana kita bergerak, bagaimana kita memposisikan tubuh kita itu sangat mempengaruhi kesehatan. Jika kita atau kalian sering duduk, terus badan kalian duduknya membungkuk, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kalian dan posisi tulang belakang kalian. Jadi kalau duduknya sering bungkuk, nanti mungkin tubuh kalian akan jadi bungkuk juga ya. Terus jika kalian berjalan sering nengok ke kiri terus atau ke kanan, itu akan mengganggu syaraf ya, syaraf di belakang, di bagian leher belakang ya. Itu akan mempengaruhi syaraf juga, terus mempengaruhi posisi tulang leher kalian juga. Jadi perlu diingat bahwa sikap tubuh itu mempengaruhi kesehatan ya. Ya, untuk tugas hari ini adalah kerjakan soal yang ada di buku elektronik kalian halaman 107. Pilihan ganda berjumlah 5 soal dan 108 bagian isian ya, sejumlah 5 soal juga. Kerjakan pada PS dengan panduan video ini dan buku elektronik kalian ya. Jadi kerjakan sesuai dengan penjelasan di video Bapak ini dan sesuai di buku. Jika mengalami kesulitan bisa tanya ke Bapak melalui wali kelas atau langsung WA ke Bapak juga bisa ya. Jadi mungkin Pak ini nggak ada jawabannya, atau Pak saya kesulitan di bagian ini, bisa tanyakan melalui wali kelas, biar wali kelas nanti menghubungi Bapak, atau langsung ke Bapak juga bisa, seperti itu. Oke, mungkin itu di pertemuan pagi hari ini ya, di pembelajaran tema 7 tentang sikap tubuh ya, tentang sikap tubuh. Jadi
itu tadi sikap tubuh. Semoga anak-anak bisa mengerti, bisa sedikit ada bayangan tentang sikap tubuh, tentang manfaat sikap tubuh dan apa saja sikap tubuh ya. Semoga anak-anak bisa mengerti dan tahu ya. Dan Bapak mengucapkan terima kasih untuk pagi hari ini dan salam olahraga. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Oke, selamat pagi dan salam sehat. Bye bye.